Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Syarif Khalili MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah Hikmatut Tasrek. Perkenalkan, saya Nur Fitrianingsih dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 6 NIM 52105120021. Di sini saya akan menjawab soal UAS pada poin yang pertama, yaitu mengenai hikmah ditetapkannya jual beli dalam Islam dan diharamkannya riba. Sebelum ke pembahasan hikmah ditetapkannya jual beli dalam Islam, di sini saya akan menyinggung sedikit penjelasan mengenai tradisi jual beli dalam Islam. Jual beli merupakan akad yang diperbolehkan apabila sudah memenuhi rukun dan syarat jual beli itu sendiri. Dalam ekonomi Islam, siapapun boleh berbisnis ya, namun tidak diperbolehkan melakukan jual beli yang sifatnya merugikan salah satu pihak. Misalnya gini, mengambil keuntungan tersebut di atas keuntungan normal, seperti menjual sedikit barang yang receh dengan harga yang tinggi. Karena apa? Karena terkadang manusia itu tidak menaati aturan yang ada, tidak memperhatikan rasa saling menguntungkan antara penjual dan pembeli. Adapun jual beli barter yang diperbolehkan dalam Islam adalah barang yang ditukarkan itu harus sejenis, jumlahnya sama, dan secara tunai atau langsung. Karena kebanyakan jual beli barter yang dilakukan oleh masyarakat itu transaksinya secara tunai, namun barang yang ditukarkan tersebut tidak sejenis. Misalnya gini, jika menukarkan uang dengan tahu atau tempe ya, itu harus seharga dengan tahu atau tempe itu. Namun jika menukarkannya itu misalnya tidak sama ya, misalnya seperti menukarkan beras atau jagung, itu harus ada lebihnya. Nah, itu yang tidak boleh dalam syariat Islam. Adapun hikmah ditetapkannya jual beli dalam Islam adalah mampu mendorong untuk saling bantu-membantu antara keduanya dalam kehidupan sehari-hari. Karena apa? Kita saling membutuhkan antara satu sama lain gitu. Dapat menjauhkan diri dari memakan atau memiliki barang yang haram. Penjual dan pembeli mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, menumbuhkan ketentraman dan kebahagiaan. Allah Subhanahu wa taala memang mengharamkan riba, karena riba termasuk transaksi yang mengandung unsur ribawi. Hal ini disebabkan karena apa ya? Karena menzolimi orang lain dan adanya unsur ketidakadilan di sini. Dan riba sangat dilarang dalam ajaran agama Islam. Di antaranya adalah pelaku riba terang-terangan diperangi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Nabi. Itu ada dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 278 sampai 279. Yang kedua, ada riba termasuk 7 dosa yang membinasakan. Itu menurut hadis riwayat Bukhari Muslim. Adapun pelaku riba itu bakal dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Muslim. Dan ada juga riba lebih buruk dari zina. Di sini misalnya 1 dirham itu sama dengan 36 kali berzina. Ada dalam hadis riwayat Ahmad dan Al-Baihaqi. Lanjutnya, ada dosa riba paling ringan itu seperti kayak berzina dengan ibu kandung sendiri. Masya Allah. Itu ada di hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi. Pelaku riba mendapatkan ancaman kekal di neraka. Ada dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 275. Maraknya riba maka telah menghalalkan azab Allah Subhanahu wa taala. Itu ada dalam hadis riwayat Al-Hakim. Terus adapun maraknya riba itu juga menghalalkan azab dunia. Ada pada hadis riwayat Al-Hakim. Siksa neraka yang sangat mengerikan, hadis riwayat Bukhari. Dan yang terakhir yaitu harta riba tidak akan bertambah. Quran surat Al-Baqarah ayat 276. Hikmah dilarangnya riba dalam Islam salah satunya adalah menjadikan pribadi-pribadi manusia yang suka menolong satu sama lain. Dengan sikap saling tolong-menolong itu menciptakan persaudaraan yang semakin kuat.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.